Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel dan juga dari area Chromebook Channel yang terbaru yang khusus untuk pembahasan Chromebook. Oke teman-teman semuanya, apa yang akan kita bahas hari ini? Namun sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar ketika ada video terbaru dari Iman Budiman Channel atau dari area Chromebook akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya. Dan saya sangat mengharapkan sekali masukan-masukan dari teman-teman semuanya tentang request tutorial, komentari video yang saya upload. Kemudian buatlah channel ini menjadi berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari laptop Chromebook, dan ini kita akan bandingkan dengan laptop biasa teman-teman ya. Kita mulai dari fiturnya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk melihat fitur lebih detailnya mungkin teman-teman silahkan aja scroll di video terbaru ke belakang di Iman Budiman Channel atau di area Chromebook, itu sudah tersedia. Ini kita akan pembandingnya. Memang ada beberapa juga yang bertanya kepada saya, apakah untuk anak kuliahan ini worth it atau tidak, atau ini cocok atau tidak ya teman-teman. Baik, kita akan bahas teman-teman. Untuk Chromebook ini sendiri, ini hampir sama dengan Android ya teman-teman. Cuman ini seperti halnya laptop lah, tampilannya seperti halnya laptop. Namun ini kalau misalnya kita berbicara tentang cocok atau tidaknya dengan anak kuliahan, maka kita harus lihat dulu dari segi jurusan yang digunakan teman-teman. Apakah dia tentang akuntansi, apakah manajemen, apakah informatika, atau tentang komputer dan sebagainya. Tentunya itu penggunaan aplikasi yang nanti akan dipakai itu tentunya berbeda. Kalau misalnya kita menggunakan laptop Chromebook teman-teman, memang ini ada beberapa kendala ketika kita untuk menggunakan Office teman-teman. Kenapa saya ambil contohnya penggunaan Office? Karena Microsoft Office ini sangat hampir banyak kita gunakan. Dan memang untuk saat ini teman-teman, untuk migrasi kepada aplikasi baru itu memerlukan waktu pemahaman. Artinya kita harus betul-betul memahami ke sana juga. Ditambah lagi mungkin untuk nanti aplikasi yang akan kita install ketika itu dibutuhkan sesuai dengan jurusan kuliah yang akan kita geluti pada saat itu. Seperti halnya saya contohkan untuk di teknik informatika atau misalnya di sistem informasi atau di ilmu komputer teman-teman. Dan kebetulan saya juga lulusan sistem informasi ya teman-teman. Jadi sedikit besarnya saya mengetahui aplikasi apa aja yang sekiranya nanti akan diinstal. Oke teman-teman, untuk di laptop Chromebook ini kita bandingkan dua juga nih. Ada Chromebook yang terkelola dan juga Chromebook yang pribadi. Kebetulan perlu digarisbawahi yang saya pakai saat ini adalah Chromebook yang terkelola, artinya bantuan dari pemerintah Kemendikbud ya. Di sini saya terkelolanya oleh smp.belajar.id. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang terkelola memang ini fitur-fiturnya sangat terbatas. Apalagi kalau misalnya kita ingin install aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kuliah, mungkin ini akan agak kesulitan. Kenapa? Karena ini diperuntukkan untuk bantuan sekolah. Beda lagi kalau misalkan kita memiliki Chromebook yang pribadi teman-teman. Kita bisa mengaktifkan mode developer, kemudian kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi Linux ya teman-teman. Tentunya itu mungkin ada beberapa cara ya, tidak langsung install, ada beberapa cara. Mungkin bagi teman-teman yang lulusan informatika atau kuliah di informatika, untuk operating system Linux mungkin agak sedikit paham ya. Kita harus menginstalnya lewat terminal dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kalau misalkan di sistem informasi, kita harus betul-betul memahami apa saja aplikasi yang akan nanti kita pakai. Seperti hanya di sistem informasi atau di ilmu komputer, kemarin saya kuliah memang ada beberapa software yang kita tidak bisa install di Chromebook ya teman. Seperti halnya kita menggunakan SAM. XAMPP itu adalah untuk pembuatan database ya teman. Untuk pemrograman PHP atau page home page yang dikombinasikan dengan HTML, kemudian JavaScript, CSS dan sebagainya. Namun untuk di Chromebook di sini juga untuk di Chromebook yang terkelola itu kita bisa menggunakan, kalau misalnya hanya sekedar HTML, JavaScript, kemudian CSS kita bisa gunakan di sini. Namun ada terkendala ketika kita
akan digunakan ketika membuat aplikasi PHP, teman-teman. Kenapa? Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengetahui caranya boleh sharing, tapi untuk saat ini, sampai saat ini saya belum menemukan bagaimana cara menginstal SAM-nya ya. Jadi buat teman-teman boleh kita sharing. Kalau misalnya udah ada yang tahu caranya, sharing aja di kolom komentar. Nah, itu dia kendala yang pertama. Ini tidak bisa yang terkelola ya teman-teman, karena yang terkelola itu mode developernya kita tidak bisa aktifkan. Ya, kita tidak bisa aktifkan. Yang bisa mengaktifkan hanya yang membuat terkelola itu sendiri. Kalau misalnya sekedar HTML, membuat codingan website itu bisa teman-teman. Dan saya juga sudah beberapa kali mencobanya mengcoding di Chromebook. Nanti mungkin kalau ada waktu saya akan buatkan juga videonya gimana tata caranya. Dan itu hanya bisa diinstal di mungkin di Chromebook yang tidak terkelola mungkin bisa ya teman-teman. Karena saya belum memiliki Chromebook yang pribadi, makanya saya belum berani mengatakan bisa atau tidak. Untuk saat ini paling tidak saya sudah memberikan apa yang saya sudah alami, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk Microsoft Office tentunya. Memang ada pengganti daripada Microsoft Office di Chromebook ini, yaitu namanya Google Doc, Google Slide, kemudian Google Sheet, kemudian Google yang lainnya. Itu untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan kita dalam penggunaan atau pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas, bahkan kita bisa gunakan di sana. Seperti halnya kita lihat di sini teman-teman, di sini ada Google Doc atau dokumen, kemudian ada slide. Dokumen ini adalah untuk mengganti aplikasi Microsoft Office Word. Kemudian kalau slide ini untuk mengganti aplikasi PowerPoint. Google Sheet ini menggunakan untuk mengganti ini ya, Microsoft Excel. Kemudian kalau untuk rumus-rumus di spreadsheet ini memang ada kesamaan ya, memang ada kesamaan. Mungkin ada hanya di VBA yang tidak ada ya. Mungkin kita harus mengcoding sedikit di bagian spreadsheet ini, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah yang biasa saya lakukan di pemrograman kuliah pemrograman. Itu tentang Android ya, Android Studio. Dulu saya menggunakan Android Studio dan di sini saya belum menemukan sampai saat ini gimana cara menginstalnya di sini. Jadi itu menjadikan pertimbangan juga. Yang selanjutnya adalah untuk Sublime, untuk text editor itu gampang ya. Kalau di Chromebook juga bisa. Kita bisa menggunakan fitur add-on atau Chrome Store. Kita bisa download di sana, teman-teman. Kita lihat di Google Dokumen dulu. Perhatikan teman-teman. Untuk Google Dokumen ini adalah untuk pengganti Microsoft Office ya. Nah, seperti ini tampilannya. Mungkin ini agak sedikit belum memahami secara seluruhnya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita ingin menggunakan ini atau kita ingin membuat data di Google Doc, ini memang akan mudah ke depannya ya, akan mudah ke depannya. Kenapa? Karena kita bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Apabila misalkan kita memiliki teman yang berbeda daerah atau kabupaten bahkan, itu kita bisa kolaborasi di sini. Walaupun di Microsoft Office juga bisa ya, tapi yang online-nya. Tuh. Kemudian Google Slide, kita coba ketik Google Slide di sini. Atau kita buka saja dari sini, teman-teman. Google Slide ini adalah pengganti untuk Microsoft Office PowerPoint ya. Jadi ini lebih enak sih, teman-teman ya. Kolaborasinya mungkin hanya kita harus memahami ya. Karena mungkin ini identik baru yang kita gunakan saat ini. Namun jika kita terbiasa, memang yang saya rasakan adalah memang betul-betul enak, kemudian simple dan lain sebagainya. Mungkin yang terkendala adalah kalau kita kuliahnya di pemrograman, yaitu saja aplikasi-aplikasi pemrograman yang tidak secara luas atau secara full kita bisa install di Chromebook ini. Jadi kita tetap harus memilih laptop biasa kalau menurut saya, kalau misalnya kita ingin jurusan informatika atau yang lainnya. Kemudian kalau misalnya kita kuliah di jurusan akuntansi misalkan, seperti halnya Mayob, aplikasi Mayob, kemudian SPSS dan lain sebagainya, mungkin itu harus menjadi pertimbangan juga ya ketika kita memilih produk seperti itu. Kemudian yang lainnya mungkin untuk Office ya, Excel dan lain sebagainya, mungkin kita bisa akali dengan menggunakan Google Doc, Google Slide, Google Sheet ya. Jadi nggak ada kendala kalau misalnya itu ya. Tapi kalau menurut saya ini Chromebook ini sangat cocok sekali untuk bisnis-bisnis
seperti halnya online, kemudian yang aplikasi-aplikasi Android itu ya, kita bisa menggunakan Chromebook ini lebih enak, lebih simple, kemudian lebih enak lah digunakan ya. Lebih besar layarnya, kemudian dilengkapi dengan keyboard juga. Misalkan teman-teman yang bekerja di misalkan promosi gitu ya, itu bisa sekali. Karena di sini juga sudah ditunjang dengan aplikasi-aplikasi online seperti halnya Canva, kemudian yang lainnya. Nah, ada juga tata cara menginstal aplikasi Canva, itu ada di video saya. Itu ada dua ya, bisa versi Play Store apabila tidak terkelola Chromebooknya. Dan kalau misalnya yang terkelola, kita bisa akalinya dengan menginstal dari Chrome Store, atau misalkan kalau tidak ada di Chrome Store, kita install shortcutnya. Mungkin itu aja perbandingan yang harus kita ketahui. Jadi Chromebook ini worth it atau tidak untuk kuliah, itu dikembalikan lagi kepada jurusan dan aplikasi-aplikasi yang akan menunjangnya. Jadi itu dipastikan teman-teman memahami dulu sebelum memilih laptop biasa atau laptop tipe Chromebook. Saya Iman Budiman, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.